Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Ramadan tahun 1441 Hijriah ini memiliki nuansa yang berbeda dari Ramadan tahun-tahun yang lalu, di mana kita masih berada dalam situasi waspada untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang membuat kita harus menjauhi kerumunan dan menjaga jarak dalam pergaulan sosial. Buka bersama di luar rumah, tarawih berjamaah, tadarus bersama di masjid dan musola, dan berbagai kegiatan lainnya yang kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat atau jamaah dalam menyemarakkan Ramadan saat ini tidak bisa lagi untuk kita lakukan. Kita harus menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang kita hidupkan untuk mengisi hari-hari Ramadan. Namun di balik ketidaknyamanan itu ada hikmah yang besar, mengajak kita untuk kembali kepada inti, di mana kita berpuasa untuk menahan diri, mengendalikan nafsu, termasuk tadi kesenangan kumpul-kumpul. Semata-mata tadi kita untuk mencari keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa puasa merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang mukmin, sebagaimana hal tersebut menjadi kewajiban bagi umat-umat terdahulu, di mana puasa ini bertujuan untuk membentuk sikap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada berbagai macam tradisi yang dilakukan umat manusia, ritual puasa sudah dikenal sejak zaman lama. Namun tujuan berpuasa bukan untuk bertakwa. Ada yang tujuannya adalah untuk meredam kemurkaan para dewa atau tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia yang belum mengikuti ajaran tauhid. Misalnya agar gunung tidak menjadi meletus, atau agar wabah menjadi reda, hilang. Maka di masa lalu ada sekelompok manusia yang berpuasa dengan tujuan-tujuan untuk meredam kemurkaan dewa atau para sesembahan tadi. Kemudian yang kedua, ada pula orang yang berpuasa untuk mendapatkan simpati dan pertolongan dari para dewa atau tuhan-tuhan yang disembah, di mana mereka mengekang keinginan, kesenangan jasmani agar apa yang menjadi tujuannya dikabulkan. Seperti dalam kisah Sumpah Palapa Patih Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit. Kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 183, di mana sesungguhnya diwajibkan berpuasa agar kita bertakwa, dan nilai balasan yang diperoleh seorang hamba dari puasanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW bersabda yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyur amthaliha ila sab'i mi'atin dhi'fin. Qala Allah azza wa jal illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, seluruh amal perbuatan Bani Adam dilipat gandakan kebaikan sebanyak 10 kali hingga 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya.
Hadis ini muttafaqun alaih. Sayangnya ada orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Bahkan dia keluar dari bulan suci Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Dalam riwayat Imam Al-Hakim, di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian berdoa, Inna Jibril alaihissalam da'a ala man adraka Ramadan falam yaghfiru lahu wa amana Rasulullah. Sesungguhnya Jibril mendoakan keburukan atas orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan lalu tidak memperoleh ampunan dari Allah, dan Rasulullah pun mengamininya. Dalam riwayat lain Nabi menjelaskan ciri-ciri orang yang tidak memperoleh ampunan di bulan Ramadan. Pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Kedua, orang yang tidak menghentikan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba, suka mabuk ini. Yang ketiga, orang yang tidak menghentikan kebiasaan berzina. Yang keempat, orang yang memakan riba. Dan yang kelima adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Kita saat ini masih berada pada awal bulan suci Ramadan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk berbenah agar bulan Ramadan ini benar-benar menjadi bulan berkah, bulan rahmat, dan bulan ampunan untuk kita semua. Mari kita review amalan-amalan kita hindari kelima ciri-ciri dari orang yang tidak memperoleh ampunan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan 1441 Hijriah ini kita sukses mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.